Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus, tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, teringat kami pada guru sepuh dan memang sesepuh, yakni ketika beliau masih bersama-sama dengan kami di lingkungan Ororodowo. Kami ada di Kelurahan Samaan. Beliau yang kami maksudkan adalah Mbah Bejo Darmoleksono, seorang legendaris tokoh sepuh dan sesepuh Muhammadiyah di Malang Raya, di Jawa Timur, di Indonesia. Apa yang beliau senantiasa katakan bahwa ketika menjadi warga, apalagi kader Perserikatan Muhammadiyah, maka kebaruan pemikiran adalah niscaya. Ini yang kami tangkap. Karena Mbah Bejo bukan saja guru kami, tapi lebih dulu ayah kami, yaitu Bapak kami almarhum Satikusnomo, ya, itu juga murid dari Mbah Bejo. Dalam takdir terindah, antara tempat kos Mbah Bejo dengan rumah kami itu berhadapan, di Desa Sumber Manjing Wetan. Jadi beliau tidak saja di kota dakwahnya, tapi sampai di Malang Raya secara keseluruhannya. Di sana ada Mbah Tahan Raharjo yang seusia waktu itu dengan Mbah Bejo Darmoleksono. Kalau bapak kami berada di bawahnya usianya. Kemudian yang kedua, teringat juga kami akan pesan yang sangat akademis, ya, dari Profesor Dr. Andes Haji Ismani Honggo Prawiro. Insya Allah mudah-mudahan kami tidak salah sebut, ya, karena beliau biasanya mencantumkan namanya itu Ismani HP ME gitu ya. Nah, apa pesan beliau? Beliau ketika kami menjadi bimbingannya di program Magister Universitas Brawijaya memesankan sederhana. Pak In sambil tersenyum, ya, jangan sekedar berkarya, tapi buatlah yang baru. Tapi juga jangan sekedar yang baru, tapi lahirkanlah gagasan baru. Ini sungguh antara guru kami tercinta Mbah Bejo Darmoleksono dengan Profesor Ismani ada kesamaan. Ada pesan religius ad-dinul Islam dari Mbah Bejo, kemudian ada pesan akademik. Disinilah kami terus bersemangat untuk benar-benar berusaha menemukan sesuatu yang memang belum pernah digugah atau digagas. Sehingga di tahun 1983-84, ya, lewat guru kami yang tercinta juga Profesor Dr. Andes Solihin Abdul Wahab BA MA PhD, ya, lahirlah, ya, karena beliau juga mendorong jangan asal menulis, Mas, ya, itu Profesor apa itu Solihin, beliau sangat tegas begitu,
Lain dengan yang dua kami sebutkan, beliau yang berdua itu lembut sekali, kalau yang satu ini sangat tegas sekali, bahkan cenderung keras kencang. Maka lahirlah parallel participation. Nah, apa yang ingin kami katakan di kesempatan suasana pilkada ini? Kami mendengar berita bahwa ada fatwa dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang money politik yang diharamkan dalam segala bentuknya. Tentu saja kami sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah sepakat, tetapi teringat juga kami akan guru kami tercinta yaitu Romo Kasri. Ya, kami memanggilnya Pak D. Kasri karena masih ada ikatan keluarga. Pak D. Kasri berpesan, Nak Indar, Ananda Indar, gitu ya, boleh manut, boleh mengikut, ya, tapi tidak boleh katut, orang oleh katut. Artinya apa? Kita boleh mengikuti alur pembicaraan pendapat, tetapi kita tidak boleh asal ikut. Nah, kami sebagai warga Muhammadiyah ya tidak asal ikut ya, tetapi keikutsertaan kami jika boleh itu adalah kritis gitu ya. Jadi ada istilah yang menurut kami sangat menyayat hati, sangat menyakitkan dan sangat memilukan gitu ya. Karena kami dilahirkan dari alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, angkatan tahun 709, merasa bahwa ilmu politik itu baik, ilmu politik itu bagus, ilmu politik betul-betul mengajarkan kepada kami itu bagaimana orang bisa berbuat adil, berbuat baik, berbuat bijaksana, mampu merumuskan keputusan yang mewakili anggota institusi, organisasi maupun masyarakat dalam berbangsa bernegara. Itu yang diajarkan ilmu politik gitu. Tetapi mengapa setiap kali ada kata politik itu mesti dikait kelindankan dengan perbuatan jelek? Bahkan riset kami membuktikan bahwa ada pegawai negeri, lebih tepatnya mantan pegawai negeri, yang sudah malang melintang di Indonesia ini, sangat tidak suka ketika berbicara politik. Mengapa? Karena politik itu kotor, politik itu buruk, politik itu, maaf, dengan sejuta keburukan-keburukannya, termasuk money politik. Kami pernah menyinggung sedikit money politik. Jika asal kata politik itu maknanya bijaksana, mengapa ketika digandengkan dengan money kemudian menjadi buruk? Islam itu damai, bahagia, mendamaikan, membahagiakan. Mengapa bisa digandeng Islam terorisme? Ini tidak bisa kita terima. Karena itulah khususnya kali ini kita berbicara money politik. Kalau kita bicara politik, poli dan etik, poli itu state negara, etik itu etika etis, ya, maka bersikap bernegara secara etik, secara beretika. Money itu duit, money itu sesuatu yang berharga, termasuk harta benda. Maka jika ditautkan, money politik adalah sikap perilaku bijaksana
dalam berbangsa bernegara dengan memanfaatkan sesuatu yang berharga, baik itu uang maupun harta benda. Jadi kalau money politik, berarti kesimpulannya adalah menggunakan uang, harta benda untuk berbuat adil bijaksana di dalam berbangsa bernegara. Jadi, money politik itu tidak saja baik, tapi halal. Jadi halal. Tetapi jika yang dimaksudkan itu membeli suara, mempengaruhi orang atau masyarakat untuk memilih kontestan tertentu di dalam pemilu kada atau pemilu nasional dan yang lainnya, maka itu sebutannya bukan money politics, tetapi itu adalah money politik. Poli negara, licik itu munafik. Jadi money politik adalah sikap perilaku berbangsa, bernegara menggunakan sesuatu yang berharga, bisa uang, bisa harta benda, untuk tujuan memperturutkan syahwat bertahta atau syahwat mempertahankan tahta. Memang, kalau kita mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, baik cetak maupun yang e-book begitu atau elektronika begitu ya, belum ada kosakata politik. Tetapi kami sebagai guru ilmu politik, asisten dosen tahun 1983-84 ya, sebagai asisten dari Bapak Dr. Andes Solihin Abdul Wahab, BA waktu itu. Ya. Yang kami maksudkan ada Profesor Solihin Abdul Wahab, PhD. Ya. Apakah tidak boleh ya menorehkan istilah supaya yang baik itu tetap baik dan yang tidak baik itu tetap dalam kelasnya yang buruk. Jadi politik itu sikap perilaku bijaksana, adil, berperi kemanusiaan, berkebangsaan, bernegara, beretika Pancasila. Sementara money politics itu adalah sikap berperilaku culas, pembohong, pemabuk kekuasaan, menipu rakyat dengan terencana dan terstruktur. Jadi sudah waktunya kita, sarjana-sarjana ilmu politik, ya, terutama anak-anak kami tercinta, ya, mari kita bela ilmu politik itu. Jangan didiamkan. Karena kalau kita diamkan, maka kita tetap ada dalam kekeliruan, kesalahan, kesesatan. Sekedar kita mengingat pendapat yang sangat klasik ya, bahwa ilmu politik itu hakikatnya kalau dikumpul-kumpulkan itu bicara negara, bicara kekuasaan, bicara keputusan, bicara kebijaksanaan, berbicara tentang pembagian kewenangan, pembagian kekuasaan. Tentu saja berdasar pada Pancasila. Jika kita ada di Indonesia, bahkan kita tawarkan nantinya dengan sistem hikmatokrasi pada dunia. Jadi marilah kita bangun dari mimpi kita, dari ketertiduran kita selama ini, bahwa politik itu buruk, maka yang buruk bukan politik, tetapi yang buruk adalah perilaku,
manusia yang mengatasnamakan politik. Jadi atas nama politik kemudian berperilaku buruk tetap bukan politik. Atas nama politik membohongi masyarakat sehingga masyarakat itu turun dari masyarakat menjadi massa, maka di saat itu seseorang, sekelompok orang menjadi pembohong. Massa itu tidak punya pegangan, sedangkan masyarakat itu terikat dengan dasar negara Pancasila. Masyarakat terikat dengan syariat, terikat dengan sunat, terikat dengan Alkitab, terikat dengan Bhagavad Gita, Tipitaka, Sisu, dan seterusnya. Terikat. Karena terikat dengan kitab-kitab suci yang dia yakini agama dan kepercayaan, maka niscaya masyarakat yang terikat pada nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah masyarakat yang bijaksana, menggunakan uangnya, menggunakan hartanya, menggunakan bendanya. Jadi jangan sampai masyarakat itu terus-menerus dibodohkan oleh elit politik, ya, tokoh-tokoh politik, digiring dengan diiming-iming sembako dan uang recehan untuk memilih dirinya. Jadi hindarilah, saudara-saudaraku, jargon-jargon yang berupa janji-janji. Karena di dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat itu pantang mestinya berjanji. Tetapi bangsa kita punya visi. Bangsa kita punya misi. Ada 1 visi dan ada 7 misi yang sudah kami urai di nomor-nomor sebelumnya. Kami tidak merasa yang terbaik, apalagi terbenar. Tetapi kami ingin berbagi sesuatu yang baik yang kita ambil dari Saripati, ajaran-ajaran agama dan kepercayaan menjadi mengerucut mahkotanya itu adalah Pancasila. Karena Pancasila sudah disepakati menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia yang kami terjemahkan dengan demokrasi, maka orang-orang kebanyakan itu hanya berdasarkan prasangka. Ketika kita berpegangan pada prasangka, maka kita akan celaka. Diingatkan oleh Allah. Semoga bangsa Indonesia ke depan makin bijaksana. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin.